Saat apa yang terjadi di Hastinapura? Apakah kunjungan Pandawa dan ibunya Dewi Kunti ke Tumaritis hanya sekedar temu kangen belaka dengan Lurah Semar karena sudah lama mereka tidak bertemu? Ternyata tidak. Menurut Yudhistira, karena ada perselisihan keluarga. Jelasnya pertikaian saudara sepupu antara Pandawa 5 dan 100 Kurawa. Sekeras apa pertikaian itu sehingga Pandawa 5 dan ibunya terusir dari Hastinapura? Ikuti ringkasan kisahnya. Jauh sebelum Pandawa dan Kurawa dilahirkan, tahta Hastinapura diduduki oleh Prabu Santanu. Beliau adalah kakek buyut dari Pandawa Kurawa. Prabu Santanu jatuh cinta kepada Dewi Gangga. Wahai Dewi, menikahlah denganku. Mereka pun menikah. Dewi Gangga melahirkan Dewa Brata. Dia pun kembali ke kahyangan, meninggalkan anaknya untuk dibimbing ayahnya, Prabu Santanu di Hastinapura. Dewa Brata tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan tangguh. Dan Dewa Brata menjadi kesatria pilih tanding. Cukup sudah Prabu Santanu membesarkan putranya Dewa Brata. Setelah sekian lama tanpa pendamping, beliau bertemu dengan seorang wanita cantik di perkampungan nelayan. Wanita tersebut bernama Satyawati. Seorang janda beranak satu, anaknya bernama Abhyasa. Prabu Santanu melamar Satyawati untuk menjadi istrinya. Lamarannya diterima dengan syarat anak hasil pernikahannya dengan Prabu Santanu harus menjadi Raja Hastina kelak sepeninggalnya. Tentu saja permintaannya ditolak karena beliau sudah mempunyai putra mahkota, yaitu Dewa Brata. Sepulang dari sana, Prabu Santanu menjadi murung. Dewa Brata mencari tahu sendiri. Berdasarkan keterangan para pengawal, Prabu Santanu pernah berkunjung ke perkampungan nelayan. Dewa Brata mendatangi Satyawati dan memintanya untuk menjadi istri ayahnya. Ayahmu telah menolak syarat yang kuajukan. Apalagi kau? Karena syarat yang kuajukan, bila aku mempunyai anak hasil pernikahanku dengan ayahmu, maka anak itu harus menjadi penerus kerajaan Hastina. Aku Dewa Brata bersumpah akan diserahkan putra mahkotaku kepada anakmu, putra ayahku, dan aku tidak akan menikah dan mempunyai anak agar tidak ada perselisihan dan perebutan tahta di kerajaan Hastina kelak. Akhirnya Prabu Santanu menikah dengan Satyawati. Mereka dikaruniai 2 putra bernama Citragada dan Wicitawirya. Citragada gugur di medan perang. Seluruh negeri berduka atas meninggalnya putra mahkota Hastinapura. Kini calon raja jatuh ke tangan adiknya, Wicitawirya. Wicitawirya dinikahkan dengan 2 putri kakak beradik bernama Ambika dan Ambalika. Selepas pernikahannya, dia sakit parah dan meninggal dunia. Hastinapura dalam bencana besar. Apa yang akan terjadi bila dunia tahu bahwa Hastina tidak mempunyai penerusnya? Sebenarnya, Ratu Satyawati memberi jalan kepada Bisma untuk mengambil alih tahta Hastinapura. Tetapi Bisma teguh pada pendiriannya. Dia telah bersumpah untuk tidak menyentuh tahta Hastinapura, dan Bisma pun menolak permintaan Satyawati. Satyawati memanggil anak tertuanya, yakni Abhyasa yang kini jadi pertapa. Dia meminta Abhyasa untuk menikahi para istri mendiang adik tirinya. Abhyasa mempunyai anak dari Dewi Ambika bernama Destarata dan anak dari Dewi Ambalika bernama Pandu. Juga hubungannya dengan seorang dayang bernama Datri melahirkan Yama Widura. Destarata terlahir buta. Dia menikah dengan Dewi Gandari. Mengetahui suaminya buta, Dewi Gandari menutup matanya dengan kain agar dia tidak bisa melihat seperti suaminya. Mereka mempunyai 101 anak, 100 orang putra dan 1 orang putri, kemudian dikenal sebagai 100 Kurawa. Anak yang tertua bernama Duryudana dan anak kedua bernama Dursasana. Pandu Dewanata lahir sempurna, tampan, cerdas, bijaksana, dan tangguh. Pandu menikah dengan Dewi Kunti, putri dari kerajaan Mathura. Lalu Pandu menikah pula dengan Dewi Madrim.
Dewi Kunti mempunyai 3 anak, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan Dewi Madrim mempunyai anak kembar bernama Nakula dan Sadewa. Karena Destarata terlahir buta, maka tahta Hastinapura diserahkan kepada Pandu. Tentu saja Destarata kecewa karena dia merasa lebih berhak atas tahta Hastinapura. Tapi kemudian Pandu meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil. Yang tertua, Yudhistira, baru berumur 12 tahun. Untuk sementara, tahta Hastinapura jatuh ke tangan Destarata sampai Yudhistira cukup dewasa untuk menjadi raja. Pertikaian Pandawa dan Kurawa sudah terjadi sejak kecil, bukan hanya saling caci maki, tetapi menjurus ke perkelahian. Bima yang paling kuat di antara Pandawa biasanya tampil sebagai pembela saudara-saudaranya. Saat beranjak dewasa pun, perkelahian antara Pandawa dan Kurawa tidak terhindarkan. Yudhistira akhirnya dinobatkan sebagai putra mahkota kerajaan Hastina. Hal ini memicu kemarahan Duryudana yang juga merasa lebih berhak. Dia ingin segera melenyapkan Yudhistira, tetapi Sangkuni mencegahnya. Sebaiknya menyingkirkan Pandawa dengan cara tipu muslihat, bukan dengan pertempuran. Sangkuni punya ide. Dia meminta para Pandawa dan Kurawa melakukan pertemuan di suatu tempat peristirahatan dengan dalih untuk menjalin keakraban. Malam ramah tamah diadakan di Balai Sigala-gala. Yudhistira menyambut baik niat baik Sangkuni. Para Pandawa dan Kurawa mengadakan pesta semalam suntuk untuk menjalin keakraban, makan-makan dan minum-minum sepuasnya. Mereka akan menginap di tempat ini hingga pagi tiba. Paginya mereka akan kembali ke Hastinapura untuk melakukan deklarasi perdamaian. Di teras Balai Sigala-gala, Dewi Kunti didekati seorang pengawal utusan Yamawidura. Ibu Ratu, ada terowongan di bawah karpet kamar tidur. Untuk berjaga-jaga bila terjadi petaka, Ibu bisa meloloskan diri lewat terowongan itu. Tengah malam ketika para Pandawa sudah memasuki kamar tidur, diam-diam para Kurawa keluar dari Balai Sigala-gala. Balai Sigala-gala terbakar. Api cepat sekali membesar karena sebagian besar bahan bangunannya terbuat dari kayu. Para Kurawa bersorak-sorai. Mereka yakin kali ini para Pandawa tewas terpanggang api. Mereka tidak mungkin bisa selamat. Para Pandawa tidak bisa keluar karena terkunci dari luar. Ada lubang di lantai kamar, dan para Pandawa memasuki lubang itu. Mereka berlari menjauhi area kebakaran melalui terowongan yang nampak seperti goa. Mereka selamat. Balai Sigala-gala habis dimakan api. Ini jelas sudah para Kurawa mengadakan malam keakraban bukan untuk menjalin perdamaian, melainkan ingin menyingkirkan para Pandawa dan Ibu Kunti. Mereka melakukan perjalanan jauh. Akhirnya sampailah ke perkampungan Tumaritis, di mana para Pandawa bertemu dengan Semar beserta ketiga anaknya. Paman Semar, kami pamitan. Maafkan atas kerepotan yang kami buat. Kami malah senang, Aden, tinggal di sini. Tinggallah di Tumaritis beberapa lama lagi sampai keadaan cukup aman. Tidak, Paman, kami harus pergi. Kami khawatir mata-mata Duryudana mengetahui keberadaan kami di sini, sehingga akan menyulitkan warga Tumaritis. Saya ikut bersama Aden, boleh kan? Enak saja main ikutan pergi. Nanti malah merepotkan para Pandawa. Merepotkan gimana? Aku bisa mandi sendiri, makan sendiri. Pokoknya Bapak tidak setuju kau pergi. Repot juga manusia. Perlu pengalaman, perlu pengetahuan. Negeri nun jauh di sana. Aku ini bagai katak dalam tempurung. Seumur hidup hanya tinggal di Tumaritis. Kejam. Sudahlah, Kang Semar. Izinkan Cepot ikut bersama kami. Nah, Ibu Kunti setuju tuh. Gimana nih, Pak? Ya sudah, kalau Ibu Kunti berkenan mengajakmu, silahkan saja. Cihuy! Berapa kali aku dibikin kaget, habis menangis berjingkrak kegirangan. Dasar tidak punya pendirian. Aduh, ada serangan mendadak. Jadi, kau pura-pura menangis ya. 100 buat Bapak. Kami pamit sekarang, Paman.
Baiklah, Aden. Kalau begitu titip cepot ya. Tunggu, Den. Saya ikut. Aku juga mau ikut ah. Sepi kalau tidak ada Kang Cepot di sini. Nah, kau juga mau pergi? Jangan. Kang Cepot, tunggu. Kau belum dapat izinku. Duh, aku sendirian deh di sini. Bapak, izinkan aku pergi bersama Kang Cepot dan Gareng ya. Apa? Kalau kau pergi juga, siapa yang menjaga bapak dan emak yang sudah tua di sini? Bapak tidak perlu dijaga. Bapak kan orang sakti. Apa bilang bapak ini sakti? Kau mulai terpengaruh ocehan si Cepot ya. Jangan bohong deh, Pak. Aku kan sudah melihat sendiri bagaimana bapak bisa jalan di atas sungai. Wah, aku kecolongan. Kalau begitu, aku izin ya pergi bersama para Pandawa. Baiklah, kau boleh pergi. Aduh, senangnya mendapat izin secara baik-baik dari Bapak. Hei, aku ikut. Wah, Kang Udel ikut tuh. Wah, seru nih. Cepot, Udel, dan Gareng berjalan mengikuti Pandawa melewati tanah pertanian, lembah, dan perbukitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Afsyarika Nandiani dari kelas A5 jurusan PGSD dengan NIM saya 230 dan 156. Nah, di sini dengan saya membuatnya video ini, saya akan menceritakan kembali atau mengulas kembali sedikit mengenai cerita wayang Pandawa 5 dan Kurawa, yaitu Perang Baratayuda. Nah, di sini saya tidak banyak-banyak untuk menceritakan cerita wayang Pandawa 5 dan Kurawa. Saya akan mengulas kembali secara ringkas mengenai cerita wayang yang saya sudah tonton. Nah, kita next saja ya. Nah, di sini saya setelah menonton video cerita wayang yang menceritakan Pandawa 5 dan Kurawa Perang Baratayuda, di sini ada nama cerita dan tokoh pewayangan. Nah, nama ceritanya itu Pandawa 5 dan Kurawa Perang Baratayuda. Nah, di sini ada tokohnya yaitu ada Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, dan Nakula Sadewa. Nah, yang poin kedua ada Kurawa yaitu Duryudana, Durasasan, dan lain-lain. Ya, dan poin yang ketiga yaitu ada Kresna yaitu penasehat dan kusir Arjuna. Nah, di sini juga ringkasan cerita dari Pandawa Kurawa ini yaitu Pandawa dan Kurawa berselisih merebutkan tahta Hastinapura. Selanjutnya, Kurawa berbuat curang menyingkirkan Pandawa. Akhirnya pecah perang besar Baratayuda. Dengan bantuan Kresna, Pandawa menang dan Yudhistira menjadi raja. Karakter tokohnya yaitu Yudhistira yaitu sabar, jujur, menjunjung kesabaran, dan karakter tokoh Bima yaitu seperti pemberani, tegas, menepati janji. Dan Arjuna itu cerdas, sakti, pengendalian diri. Nah, Kurawa iri hati, serakah, penuh tipu daya. Dan Kresna sangat bijaksana, penasehat, kebijaksanaan ilahi. Nah, dari makna cerita untuk peserta didik, menurut saya yang saya simak dari video yang saya sudah tonton yaitu yang satu ada kejujuran dan keadilan pada akhirnya menang, dan yang kedua itu keserakahan dan iri hati membawa kehancuran, dan yang ketiga kerjasama persatuan penting dalam menghadapi kesulitan, dan yang keempat yaitu kebijaksanaan lebih berharga eh, kekuatan semata.
Yang kelima yaitu kehidupan penuh pilihan, moral, jalan yang benar. Nah, dari yang video dan saya jelaskan, semoga bermakna. eh yang sudah nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.